Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Di video kali ini kita akan membahas terkait gaya normal. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya normal? Jadi secara sederhana diartikan sebagai gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arah gayanya tegak lurus dengan bidang, ya. Nah, jadi intinya adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya tegak lurus dengan bidang kontaknya, ya. Oke. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Akan saya copy dulu. Nah, jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi misalnya di sini ada meja gitu ya. Ini katakanlah meja, ya. Ini meja. Kemudian ada benda ditaruh di atasnya, ya. Nah, gaya normal daripada benda ini, ya, itu arahnya adalah tegak lurus dengan bidang kontaknya. Jadi karena alas mejanya adalah horizontal, ya, seperti ini gitu ya. Nah, maka arah daripada gaya normalnya, ya, adalah ke arah atas, ya, tegak lurus gitu ya. Nah, ini dia tegak lurus dengan alas, ya, ini alas. Nah, ini adalah gaya normalnya, ya. Gaya normal terkadang ditulis sebagai N, ya, atau Fn, ya. Jadi ini sama-sama simbol atau penulisan besaran gaya normal, ya. Oke. Nah, dan kalau misalnya ditanya pada kasus pertama ini, ya, pada kasus yang ini gitu ya, berapakah gitu ya, berapakah ini kasus pertama gitu ya, karena nanti di kasus yang selanjutnya tidak seperti ini. Jadi ini saya tulis kasus pertama. Berapakah gaya normal pada gaya normal yang dialami benda gitu ya. Ini benda satu lah gitu ya. Ini benda satu, ya. Berapakah gaya normal yang dialami oleh benda satu pada kasus satu gitu ya. Jadi maksudnya adalah berapa gaya normal yang dialami oleh benda satu, ya, pada kasus satu, ya. Kasus satu itu adalah ini. Nah, karena gaya berat, ya, karena kan benda ini juga bermassa gitu ya, bendanya bermassa, sehingga apapun yang bermassa ketika dia dikenai gravitasi dia akan memiliki gaya berat. Dan untuk hal ini gaya beratnya arahnya adalah ke bawah, yang menuju pusat bumi. Nah, jadi ini adalah beratnya, sehingga ini besarnya sama, ya, antara gaya normal dan gaya berat, namun arahnya berbeda. Ya, gaya yang normal ke atas, kemudian yang gaya beratnya menahan supaya bendanya ini tetap dalam kondisi setimbang, ya. Dalam hal ini posisi bendanya adalah diam. Jadi yang normal ke atas itu ditiadakan oleh yang gaya berat ke bawah. Jadi untuk hal ini, ya, nilai N gitu ya sama dengan, ya, W gitu ya, gaya beratnya. Jadi gaya normal sama dengan gaya berat. Nah, itu kalau pada kondisi kasus 1. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya kasus lain? Akan saya gambarkan menjadi kasus 2 gitu ya. Nah, kasus 2 ini jika misalnya terjadi di
eh, nah kasus 2 ini eh, pada bidang miring ya. Jadi misalnya ada bidang miring gitu ya. Di sini ada sudut alfa gitu ya, ada sudut alfa gitu ya. Nah, kemudian di bidang miring ini ada benda ya, benda 2 katakanlah. Ya, ini adalah benda 2. Nah, kalau seperti ini gaya normalnya ya itu arahnya ke mana ya. Selalu ingat, intinya kalau gaya normal itu pasti dia arahnya selalu tegak lurus dengan bidang kontaknya. Jadi ketika dia miring maka gaya normalnya juga ikut miring gitu ya. Tapi tetap tegak lurus ya, tetap tegak lurus dengan ya tetap tegak lurus. Nah, ini kurang tegak lurus ya. Oke. Ya, tetap tegak lurus dengan bidang kontak. Oke, jadi ini adalah gaya normal. Nah, tentunya setiap benda yang bermassa ya, ini ada massanya M gitu ya. Itu pasti punya berat ya. Nah, ini arah beratnya adalah ke bawah ya. Nah, ke bawah. Nah, untuk mengetahui berapa nilai gaya normal, kita harus menguraikan gaya beratnya ya, karena N ini kan gaya N ini kan ditiadakan oleh komponen daripada gaya beratnya gitu ya. Jadi gaya berat ini nanti kita uraikan. Jadi ini ibaratnya adalah sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Y-nya. Nah, yang ini adalah WY gitu misalnya ya. Ini adalah WY. Nah, kemudian di sini juga akan ada W. Ini saya hapus dulu. Ini akan ada W. Sebentar. Oke, ini arahnya W ke sini ya. Ini WX gitu ya. Jadi perlu diuraikan dulu ya. Jadi gaya yang pertama adalah yang W-nya ini aja gitu ya. Cuman karena kita ingin mengetahui nilai daripada gaya normal, sehingga gaya berat tadi perlu kita uraikan menjadi komponen-komponennya ya. Ada komponen horizontal yang mana kita anggap sebagai WY. Kemudian untuk yang ini yang vertikal ya, ini yang vertikal. Nah, untuk yang horizontal kita tuliskan sebagai WX gitu ya. Nah, tentunya untuk bisa untuk bisa menguraikan kita harus tahu berapa sudut di sini dan di sini gitu ya. Atau salah satu sebenarnya. Kalau sudah ditahu salah satu sudutnya, kita akan bisa mengetahui sudut lainnya gitu ya. Nah, jadi sudut yang ada di sebelah sini ya, itu oke sebentar, besarnya adalah sama ya, sudut yang ada di sini ya, yang ada di sini itu besarnya sudut yang ada di sini itu besarnya sama dengan alfa ya. Alfa di mana? Alfa itu ini gitu ya. Nah, jadi sudut yang ada di sebelah sini ya itu sama dengan besarnya alfa di sini ya. Jadi intinya adalah sudut alfa ini ya nilainya sama dengan ini. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari nilai dari WY ya sama dengan W ini cos ya, cos dikalikan dengan cos alfa ya. Kalau kita mau mengetahui WX ya, itu berarti W dikalikan dengan sin alfa. Nah, untuk nilai N sendiri ya, untuk nilai N sendiri ya, nilai N ya itu sama dengan ini ya, WY ya. Bukan W, karena W tidak satu garis ya, tapi WY ini yang satu garis.
sehingga N sama dengan WY, ya, di mana WY adalah ini ya. Ya, WY adalah ini. Nah, WY sama dengan W dikalikan dengan cos alfa. Nah, jadi ini adalah bagaimana untuk mencari N, ya, gaya normal ketika pada bidang miring seperti itu. Oke, baik, itu untuk konsep daripada gaya normal. Semoga bisa dipahami. Mari kita lanjutkan ke video selanjutnya dan terima kasih.